Karena yang gue lihat ini adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD ini melawan pasangan ketiga Jokowi. Kok agak deg-degan ya? Kuda hitamnya ini bukan cuma satu Pak, kuda hitamnya ini dua nih. Anies Muhaimin ini kuda hitam. Iya, makanya satu lagi Ganjar Mahfud juga kuda hitam nih sebetulnya. Jadi dua-duanya kalau menang ini kejutan. Apa yang terjadi kalau pasangan nomor 1 atau nomor 3 yang menang? Tapi Pak, kalau 02 itu masuk ke putaran kedua, there is no point of return. Itu pasti lebih gila-gilaan lagi, lebih masif lagi pergerakannya itu. Pergerakan kayak gimana? Pergerakannya Pak, itu aja Pak, cukup sampai di situ Pak. Lawan siapa aja di putaran kedua tuh 01 lebih besar pemenangnya Pak. Oke, clear ya kawan-kawan ya. Tujuannya jadi apa sih 2024 menteri ya? Nah, jadi bro, dalam melihat fenomena debat ini, terkadang gua harus mengenyampingkan variabel Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena yang gua lihat ini adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD ini melawan pasangan ketiga Jokowi. Jadi sebetulnya nih nomor 1 Anies Muhaimin, nomor 2 Jokowi, nomor 3 Ganjar Mahfud. Kok agak deg-degan ya? Aman gak nih? Lah, kan Prabowo anak buahnya Jokowi. Oh iya benar. Gibran anaknya Jokowi. Mahfud anak buahnya Jokowi. Iya, tapi kan satu lagi temannya Jokowi doang, bukan anaknya. Jadi kalau dibandingkan bobot nih kalah semua. Masih kader banteng. Ya, Kan belum keluar kan? belum. Nah tadi kan Jadi kalau pakai hipotesa gue itu, maka memang yang patut dilihat akan jadi pemenang dari berbagai sisi, ya Jokowi. Jokowi bela nomor berapa? 2 kan? Ya 2 lah. dia tidak pernah berbicara seperti itu. Enggak berbicara, tapi kan gue cerdas ya. Itu artinya disimpulkan oleh banyak pihak termasuk Henry Satrio kan gitu. Kamu kenapa sih nggak pengen banget nyebut Jokowi dukung nomor 2? Ya disimpulkan, saya rasa kesimpulannya juga mengarah ke sana. Tapi Jokowi bisa dukung nomor 1 nggak? Bisa, ada hubungan yang cukup Kalau dekat antara pasangan nomor 2 kalah di putaran pertama, Jokowi bisa jadi dukung pasangan nomor 1 tuh. Sangat bisa. Karena udah susah kan nomor 3 aja. Karena kita kembali pada peristiwa politik substansinya kan. Awalnya itu kan ini kan bicara soal perseteruan antara pimpinan partai terbesarnya dengan kadernya yang hari ini sedang menjabat sebagai presiden. Jadi mungkin saja kalau 02 tidak tembus ya, ya bisa saja dia mengalihkan dukungannya. Menurut lo bisa nggak dia nggak nembus? Bisa, karena peristiwa Liverpool itu juga sering terjadi kan. Ya. Tim yang diunggulkan, kalau dalam bursa William Hill, Dow Jones dan segala macam situ sudah pasti menang tuh. Kan itu Piala FA atau Carabao Cup tuh FA yang paling sering lah. Jadi Liga 2 ini bisa menembus mengalahkan Liga Premier. Iya. Itu seringnya Elkan Bagot tuh kan kemarin. Emang siapa yang menurut lo Liga 2 di sini sembarangan ngomongnya? Emang gua ngomong Liga 2? Enggak lah. Mana? Lu yang bilang. FA Cup itu adalah liga tertua, bukan Liga 2. Konotasinya dan makna jadi beda, Pak. Ya. Nah, kita kembali lagi tadi sama. Jangan nyebut-nyebut liga tertua, kesannya Prabowo. Lah emang faktanya dia yang paling tua kan di antara yang lain? Iya. Dia rame loh, dia bilang kalau kalah lagi dia naik ke gunung pensiun. Bahaya, Pak. Nggak, komentar lu gimana terhadap itu? Bahaya karena kita nih kan di Indonesia ini kan ada negara yang disebut cincin api. Kita dikelilingi oleh gunung-gunung api aktif, Pak. Maka diperlukan kemampuan fisik, mental yang masih fresh. Kita tahu lah. Untuk naik gunung. Untuk naik gunung. Itu aja. Susah ya nanya Rika ya. Ya makanya bahaya. Enggak, kalau menurut gue ya, coba lu tanya gitu. Tanya ke gue. Menurut lu apa? Apa? Tanya yang lengkap dong. Ketika Prabowo menyatakan bahwa kalau sudah pemilu selesai dan dia tidak menang, dia akan memutuskan naik gunung katanya gitu. Ya iyalah. Pensiun kan?
Mau ngapain? Nungguin lagi 2029 dia maju lagi? Ya bisa jadi. Kalau gitu dari sekarang aja udah booking percetakan. Iya itu kan asumsi kalau Itu kalah. kalau 2009 misalnya dia kalah nih sekarang. 2009 tuh 2029 dia pasangannya sama siapa ya? Kaisang mungkin. Oh lagi anak presiden lagi. Ya bukan anak presiden lagi dong, kan sudah tidak menjabat. Oh iya. Nah, di situ dia punya kemampuan untuk menunjukkan ke publik sudah tidak ada lagi dukungan dari penguasa. Nah, di situ prove it-nya di situ. Itu kira-kira masih gemoy nggak dia? Gemoy dong. Tapi kalau 2029 dia maju lagi ya bro ya. Berarti kan yang kelima ya. Konsisten ya. Konsisten, dan itu ciri orang-orang yang punya kualitas baik itu adalah orang-orang yang konsisten kan. Dan rakyat Indonesia bisa kasihan loh sama dia. Jadi akhirnya dipilih aja aklamasi. Ya nggak tahu. Ya Tapi kita lihat. seyakin apa lo Prabowo kalah di 2024 ini? Enggak, gue nggak bilang. Kan kita tadi sama-sama menyepakati bahwa ini adalah resources yang paling kuat hari ini, ya kan? Tapi justru karena paling kuat bisa jadi nasibnya kayak Liverpool kan begitu. Melawan klub-klub yang dianggap di bawah degree-nya oleh Liverpool, tapi ternyata malah bisa memberikan perlawanan, apalagi bisa mengalahkan. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang safe. Jadi kembali pada kalimat awal kita memulai dialog ini, jangan pernah berhenti sebelum pertandingan itu selesai. Apalagi memutuskan untuk tidak bertanding sebelum pertandingan dimulai. Cakep nggak? Cakep. Nah kembali ke omongan. Oh masih lanjut lu kan itu closing tuh udah bagus banget lagi Kak. Ya ntar tugasnya editor yang mau. Itu udah bagus banget man. Enggak, tadi gue masih penasaran. Tadi lu kan bilang soal demografi dengan zilenial. Ini segmen teman-teman ngompol ini kan anak zilenial. Iya. Memang hampir di atas 60% pemilih Indonesia di tahun 2024 ini adalah pemilih pemula kan. Tapi tadi lu juga sudah menyinggung soal tingkat pendidikan. Ada hubungannya juga tadi kita ngomongin soal debat. Debat ini dalam hemat gua itu adalah konsumsi masyarakat terdidik menengah ke atas. Karena yang dibahas isu-isunya isu-isu substansial sektoral. Misalnya terkait pertanian, pertahanan, ketatanegaraan, globalisasi dan segala macamnya. Sementara fakta yang tidak bisa kita bantah selain jumlah pemilih pemula itu captive-nya sangat besar, tapi juga tidak bisa dinafikan tingkat pendidikannya relatif tidak terlalu tinggi. Sehingga sebagian orang menyebut debat menjadi tidak lagi penting untuk membicarakan electoral effect. Menurut lu gimana? Gue gak setuju. Jadi gue tetap beranggapan bahwa debat itu penting. Kalau tentang prioritas, terpilih atau tidak, atau program bagus yang disukai atau tidak dari rakyat Indonesia itu, semuanya penilaiannya yang pertama adalah perut. Dari perut, baru kemudian ke analisa kritis. Ya, makanya bagi-bagi beras itu kan dalam rangka untuk mengamankan perut para pemilih. Iya. Itu aja kan, jadi tidak butuh debat kan. Jadi gak usah debat dong. Enggak harus debat, karena yang punya sembako gak semua pasangan. Ada berapa pasangan? Ya. Apa cuma satu pasangan? Satu pasangan. Ngeri ya. Menurut gua pasangan yang paling komplit sembakonya, logistiknya itu Prabowo Gibran. Karena? Ya nggak usah pakai alasan, orang-orang juga udah tahu. Ya nggak juga lah. Mensos sebagai menteri apa namanya? Katanya ini desas-desus ya. Jadi kalau salah ini mohon maaf nih, namanya juga desas-desus nih, saya nanya ke Riga nih. Itu katanya pembagian bansos yang Januari sampai Juni itu bukan lewat Kementerian Sosial, tapi melalui Badan Pangan. Desus-desasnya begitu. Oh iya, ini kemarin informasinya dari dia, pemirsa. Dari Riga sendiri ini saya sampaikan. Salah lagi. Nah itu kan pernah ngomong gitu. Tadi lo bilang gitu. Jadi kan memang kan tadi lu bilang yang memiliki kemampuan atau resources logistik itu anggaplah 02 dengan segala resources yang mereka punya. Tapi tadi kenapa gue nyinggung Mensos? Mensos itu kan sebagai apa namanya epicentrum. Kalau kita bicara soal pembagian
bansos ya, bantuan sosial ya. Sementara mensos kita hari ini adalah Bu Tri Risma hari ini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Platform politiknya kayaknya lebih ke Megawati daripada ke Jokowi. Artinya kan dia punya kuasa anggaran untuk mendistribusikan ke titik-titik yang mana kalau kita bicara soal politik loh. Makanya itu desas-desusnya bukan di Kemensos nanti yang bagi, tapi Badan Pangan. Ya ini kan gue challenge lu. Bapak tuh ngebahasnya yang sudah kita bahas ya. Gue challenge lu. Ini belum dibahas di sini. Apa yang mau di-challenge? Ya itu kalau kemudian bukan Kemensos, berarti pertanyaannya jangan nunjuk ke hidungnya Bu Risma. Tapi nunjuknya ke Kepala Badan Pangan yang baru dibentuk itu kemarin. Bulog gimana Bulog? Bulog baru diganti. Kenapa tuh diganti Pak? Aku nggak tahu, lu lebih tahu kan kenapa diganti, saudara. Jadi bro, nih misalnya nih ya, ada manajemen baru masuk ke klub, gitu ya. Sebutlah Erik ten Hag lah. Bukan Jurgen Klopp nih. Erik ten Hag dong. Yang masih baru masuk kan Erik ten Hag. Dia kan pelatih hebat tuh. Gua harus akui itu Erik ten Hag tuh hebat. Jadi waktu dia masuk, menurut gua wah ini boleh juga nih. Tapi kan dia sudah beberapa kali pertandingan nampaknya dia struggling juga kan. Baru kemudian dia bilang saya akan bicara ke para pemain dulu, baru kemudian manajemen kan. Itu kan sangat mungkin dia akan ganti pemain juga. Kemarin dia udah ganti beberapa lah, beli beberapa. Jadi itu kan sangat wajar bro. Untuk memperkuat atau mempermudah kemenangan. Atau misalnya kemenangannya lebih kelihatan lah. Yang dilakukan adalah ganti tim. Di mana-mana tuh begitu. Ganti tim supaya bisa menang. Jadi ini untuk menganalisa kenapa komposisi di Bulog itu terutama di rootnya bergeser nih. Bergeser dong. Tapi dia tuh tidak di-decline loh Pak. Dia dipindahkan loh. Jadi komut di Semen kan, PT Semen Indonesia kan. Itu apa wewenangnya? Ya memang secara praktikal tidak punya wewenang seperti jajaran direksi ya. Tapi bertahan dalam lingkaran plat merah itu tadi. Perusahaan BUMN kan. Artinya kan dia tidak di-decline itu aja. Oh iya, tapi dia punya wewenang apa? Ya beda sih dengan. Ya beda kan. Dirut. Oke. Jadi gitu pemirsa. Jadi gue sih pengen ngelihat juga. Ini kan artinya kuda hitamnya ini bukan cuma satu Pak. Kuda hitamnya ini dua nih. Anies Mohaimin ini kuda hitam. Iya makanya satu lagi Ganjar Mahfud juga kuda hitam nih sebetulnya. Oke. Jadi dua-duanya kalau menang ini kejutan. Makanya gue bilang tadi. Apa yang terjadi kalau pasangan nomor 1 atau nomor 3 yang menang? Dia presiden. Nggak maksudnya gimana sih pertanyaannya? Oh 1 sama 3 menang berarti 2 kalah. Ya udah pemilu putaran kedua. Dan itu kan cukup mencengangkan sama seperti mencengangkannya stucknya AHY waktu di Jakarta 17 kan. Tetap guyup-guyup aja nggak situasi sosial politik kita? Pak kita tuh guyup itu pasti Pak. Di pasar kita nggak apa-apa, di terminal kita nggak apa-apa. Jadi itu guyup tuh pasti tuh. Yang papa di mana? Ya itu sebutan orang-orang. Oh ini kita rekonsiliasi. Kita fokus di pemilu 2024. Tadi yang masih jadi pertanyaan gue lanjutannya adalah suasana kita akan damai-damai saja, tidak ada pergolakan. Misalnya nih, kita berkaca 2019 ada demo besar-besaran di Bawaslu, lalu kemudian isu ini kemudian memanas hingga sebagian orang bahkan itu testimoni nyata dari kawan-kawan ya. Bahkan sempat sudah pesan tiket dan berangkat ke luar negeri karena ada isu yang saat itu situasi Indonesia akan tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira di 2024 akan terjadi seperti itu atau siapapun pemenangnya itu suasananya akan kalau menurut gue ya saja. Itu akan shaky kalau siapapun menang satu putaran itu pasti akan jadi pertanyaan. Oh malah satu putaran yang ini ya yang itu akan jadi pertanyaan besar di rakyat dan sangat mungkin banyak rakyat menyampaikan pertanyaan itu. Siapapun yang menang ya, gue nggak nyebut salah satu pasangan calon. Tapi itu akan membuat sebuah kecurigaan yang luar biasa. Artinya kecurigaan itu kalaupun kemudian menang nih, misalnya yang tidak diunggulkan menang satu putaran, itu apakah karena ada transfer pemain ilegal atau kemudian strateginya bagus itu tapi tetap dipertanyakan. Kalau misalnya ada pasangan yang kemudian dituduh curang,
Karena bisa satu putaran itu tetap dipertanyakan. Jadi menurut gua kalau satu putaran memang siapapun yang satu putaran itu pertanyaan dari rakyat akan ada. Siapapun. Gitu. Padahal semua pasangan calon berharap semuanya menang satu putaran. Ya, karena menurut analisa gua itu mestinya ini 2 putaran. Tidak akan ada tembus 50+1 ya? Secara per hari ini karena kesulitan misalnya pasangan nomor 2 untuk meraih 40-45% ya. Itu menurut gua mereka bisa saja terhenti di ujung tapi tidak menembus 50% plus 1. Kalau kita bicara soal 2 putaran tadi, dengan simulasi hari ini survei terbesar dan terkuat adalah di paslon nomor 2. Kalau kemudian masuk ke putaran 2 adalah paslon 01, kemana arah suara 02? Kemana arah suara 03? Kalau nanti 01 lawan 02. Yes. Ada suara 02 yang ke 01. Ada suara 03 yang ke 02 dan 01. Proporsinya? Ya begitu tuh. Jadi 50-50. kira-kira yang menang siapa? Jadi menurut gua kalau pasangan calon nomor 2 ini lolos ke putaran kedua, jadi artinya tidak menang satu putaran. Lawan 01. Sangat mungkin dia kalah lawan siapapun. Sama siapapun? Bisa kalau lawan 1 ya dia kalah sama 1, kalau lawan 3 ya dia kalah sama 3. Menarik ini. Oleh karena itu. Soalnya baru ada pertanyaan lanjutan gua kan, kalau 03 yang lolos melawan 02, suara 01 kemana? Kalau 03 yang lolos lawan 01, suaranya 01 itu bisa jadi ke 02 dan ke 01 ke 02 dan 03. Tapi lebih banyak ke 02 kan? Karena kan anasir pendukung irisan pendukung Prabowo di 2019-2014. Belum tentu, Pak, karena ada faktor Jokowi. Malah lebih bisa ke 03. Yang tidak memilih 02 itu sangat mungkin tidak memilih Jokowi. Bukan pendukung Jokowi. Jadi yang menang kalau misalnya 02 lawan 03 di putaran 2? 02-03 kemungkinan 03 yang menang. Walaupun gue meyakini 02 yang menang. Gimana? Ya, agak susah ya memahami saya ya. Gue yakin 03 yang menang walaupun dalam pikiran gue 02 yang menang itu gimana? Jadi kalau menang 03 tuh menang tipis. Oke. Tapi Pak, kalau 02 itu masuk ke putaran kedua, there is no point of return. Itu pasti lebih gila-gilaan lagi, lebih masif lagi pergerakannya itu. Pergerakan kayak gimana? Pergerakannya Pak, itu aja Pak. Cukup sampai di situ Pak. Bapak jangan membuat channel ini di take down ya. Bapak ini baru jadi host aja. Harus fair. Satu kasihan terakhir. Dong yang lain tuh. Harus fair. Satu terakhir nih. Kalau yang lolos ke putaran 2, ini nggak banyak disimulasikan oleh orang nih. 01 dan 03. Kemana suara 02? Suara 02? 01 lah Pak. Ke 01? Iyalah. Nggak ada yang ke 03 tuh? Ya adalah 2 orang. Bapak nih. Jadi Anda mengharapkan pertarungan putaran 2 ini 01 lawan 03 ya? Karena kemungkinan menang 01 lebih besar. Lawan siapa aja di putaran kedua tuh 01 lebih besar menangnya Pak. Oke, clear ya kawan-kawan ya. Lah itu analisa cerdas kok. Oh iya. Makanya menurut saya kenapa 03, 02 dan 01 ingin sekali satu putaran? Karena mereka nggak pusing 2 kali Pak. Kalau putaran kedua itu pasti pusing 2 kali. Kocok ulang kan. Iya, mulai ngobrol lagi, mulai ngambil partai-partai yang lobby lagi, ya kemudian nanti ada debat lagi gitu. Itu tetap ya mekanismenya debat lagi ya? Oh iya dong, ada dong. Oh, bukan langsung pemilihan ya berarti ya? Menarik. Kalau nggak salah ya, ini kalau salah mohon maaf ya, namanya juga dadakan ya. Baiklah, kita tunggu 5 kali debat capres dan cawapresnya, 3+2 ya tetap ya. Iya. Tapi formatnya apakah nanti akhirnya jadi pemaparan visi misi atau tetap debat seperti yang sebelum-sebelumnya? Ya secara pribadi sih kita berharap tetap ada debat capres dan ada tetap nanya dong. cawapres. Apa? Ada isu kan, kalau nomor 2 menang, Gubernur Jakarta tuh Kaisang. Menurut lo mungkin terjadi nggak? Jadi anaknya presiden lagi. Ya semua serba mungkin. Kita tuh kan selalu menggunakan hukum dadu. Posibilitas itu selalu ada, sekecil dan sebesar apapun. Terus satu lagi. Kalau PSI sampai nembus Senayan, PAN dan P3 tuh akan gagal menembus Senayan. Iya jelas. Soalnya diambil bukan PSI. jelas ya, artinya
potensi paling besar pasti gugur itu kan yang di bottom party kan. Terus ngapain PAN dukung bareng-bareng ya? PSI Itu kan yang selalu gua tanyakan ke orang-orang PAN juga. Kenapa kita sempat berbincang sama. Karena begini ya bro ya, ini mohon maaf ya. Slogannya mereka itu loh, PAN selalu terdepan itu. Artinya kan deket pintu Ben, deket pintu keluar maksud gua. Terdepan pintu keluar, bukan pintu masuk ya. Iya, ngapain sih? Di sih? dalam soalnya kan. PAN selalu terdepan, nih gawat nih orang-orang ini ya. Ya kan, ibaratnya itu ada pintu, dia paling depan keluar ntar tuh. Ya, menurut gua harus diganti tuh nyanyinya lagu itu kan PAN berima kan, an itu loh. Ya mestinya diganti aja. Apa gitu ya. Iya. Tapi itu yang selalu gue tanyakan sama kawan-kawan di PAN itu. Kita pernah dialog sama selain Zulkifli Hasan siapa lagi teman lu? Pak Edi Suparno. Oh Edi Suparno. Oh gila lu ya, ketua umum sekjen temen lu bos. Bukan, ya itu kan rekanan senior kita yang kita pernah diskusi di sini kan berarti sahabat kan. Ya. Itu artis ya dia. Masuk PAN ya. Salah lagi gua. Ya gimana jadi kan kata temen lu apa? Nah, kata Pak Edi apa? Dengan dukungan ke Prabowo Gibran. Sementara di mitra koalisi itu ada PSI yang sangat ingin masuk Senayan hari ini. Apalagi hari ini ketua umumnya adalah putra presiden juga. Ini kan tentu akan jadi sesuatu yang bergesekan di lapangan nih antara PAN. Karena PAN ini dari berbagai lembaga survei selalu menyatakan ini bottom party dan kemungkinan keluar. Dan untuk menambah komposisi jumlah partai di Senayan itu hitungannya kok agak sulit ya gitu loh. Dengan peta hari ini ya. Jadi pasti ada in out-nya nih, ada yang keluar, ada yang masuk gitu loh. Sebetulnya kan gesekannya PSI itu nggak ke PAN dan P3 sih. Tapi karena suara yang diambil aja. PSI itu gesekannya sebetulnya lebih ke Gerindra, PDI Perjuangan gitu ya. PDI Perjuangan. Terus kemudian juga Golkar, karena Golkar sayap mudanya itu besar. Jadi bukan mengambil suara, Pak, mengambil kursi. Mengambil kursi. Itu yang menarik. Tapi begini ya, gue udah sampaikan ke beberapa teman gue yang di PSI ya. Gue sampaikan bahwa kalau PAN mau besar, dia harus punya sayap partai. Kenapa gue bilang? Karena partai-partai politik lain itu punya sayap partai. Dan mereka punya sayap partai muda. Yang sayap partainya yang bersiap untuk head to head dengan PSI. PAN punya, BM PAN itu barisan ya, muda itu PAN. Makanya PSI ini harus hati-hati di situ. Makanya kalaupun dia nggak nembus, itu karena sayap partai politik lain yang anak muda itu berhadapan langsung dengan PSI dan mencegah itu. Ya, PSI itu nggak punya organisasi sayap. Nggak punya organisasi sayap. Tapi dia punya resources kekuasaan. Dia punya anak presiden. Itu cukup kan di atas sayap-sayap partai? Cukup Pak. Cuma pergerakan akar rumputnya nggak kuat. Sekarang kan yang ada pergerakan baliho Pak, bukan pergerakan akar rumput. Itu bagian dari kelompok akar rumput yang terregister. Ya tapi gue sih ya udahlah. Nanti ya kita lihat aja itu kursi itu berpotensi. Tapi dugaan lu PSI masuk Senayan. Gini. Kalau begini-begini aja. Mereka nggak akan lolos. Tapi kalau begitu-begitu aja mereka bisa lolos. Begini-begitu itu gimana? Ya artinya begini-begini tuh mereka kayak kemarin gitu. Tapi bukannya hari ini masif ya dengan jadi partai anak muda cuma ngandelin media sosial karena menurut hasil disertasi gue media sosial tuh nggak signifikan ke elektabilitas, popularitas ya. Itu sama lah dengan catatan gue setelah 2014-2019. Nah, tapi kalau dia memaksimalkan operasi daratnya lah, ya. Maksimalkan ketua umum turun di darat kan, ya turun. Itu yang dilakukan. Gitu Pak. Makanya kemudian ada beberapa restrukturisasi di beberapa posisi mungkin untuk menguatkan itulah ya. Mungkin. Ya kan nomor satunya kan di caleg ya, ada Grace, terus kemudian Ade Armando, Ade Armando itu kan nomor satu DKI Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Giringnya nomor satu kalau nggak salah ya. Oh Giring nyalon juga. Giring nyalon nomor satu Jawa Barat deh. Kalau nggak salah ya. Ya kita lihat Bang Helmi di Sumatera Selatan. Nomor satu juga ya. Kalau gue nggak salah ya, terus ada Irma Huta Barat ya. Oh Irma ya. Ya ini kan PS ini kan kuat karena figur yang memang biasa tampil di publik ya. Jadi nanti kita akan melihat ujiannya terhadap PS ini seperti apa. Ya kita belum bahas semua tuh. Tadi P3 udah, PKB udah ya, Caimin. PKB. Oh PKS gimana PKS lolos ya. PKS itu hampir sama dengan PDI Perjuangan. Akar rumputnya kuat. Akar rumputnya kuat, masanya tidak sulit untuk bergeser. Jadi kalau misalnya hari ini ada isu misalnya
orang-orang kader-kader PDI Perjuangan yang mendukung Prabowo Gibran, gue nggak yakin. Itu bisa jadi diseragamin tuh. Karena kalau kita sama-sama riset di lapangan, namanya PDI Perjuangan sama PKS itu kadernya tuh kuat. Menarik nih. Soalnya kan gue dengar juga ada usaha untuk pengembosan kursi PDI Perjuangan sampai di bawah. Ya itu mah kemarin. Isu itu kan sudah ada sejak dulu. Tapi kan faktanya kan PDI Perjuangan dalam 2 periode pemilu kemarin selalu berhasil nomor 1 ya. Bahkan suaranya cenderung meningkat. Ya. Tapi kalau DNA perjuangannya ada ya. Ya, nah kita yang menarik ditunggu itu kan hari ini justru karena banyak orang menyebut bahwa PDI Perjuangan itu kan selama 2 periode ditopang oleh kekuasaan yang terorganisasi selama kepemiluan. Nah hari ini diisukan berjarak dengan kekuasaan. Nah apakah PDI Perjuangan bisa membuktikan dia tetap menjadi the highest party? Ya kalau waktu 99 bisa tuh, malah paling tinggi kan 33,7. Ya maka ini ujian buat PDI Perjuangan. Sebelum berakhir, gue mau nanya itu kan kemarin temen lo kan ketemu Mbak Puan ya, itu ngobrol mana? Pak Luhut. Ini lo mesti stop loh. Gue sama Riga nih bisa 4 hari nih ngomong ginian nih. Jadi kalau udah selesai gitu. Itu ngobrolin apa ya? Ya enggak tahu. Ya nanya kabarnya kan katanya ya. Sehat apa enggak Pak? Maksudnya sudah ya kalau sehat relatif kan katanya sudah membaik dari kondisi sakitnya gitu loh. Tapi Mbak Puan kan di Instagramnya ngomong, kita bicara juga soal kondisi kebangsaan dan terutama pemilu 2024. Dia ngomong kok, kan kita baca di Instagramnya aja tuh. Nah gini ya, kita boleh nggak? Ini kan kita di foto gak sih tadi nih ngobrol? Nah kalau kita di posting di Instagramnya Ngompol, sebut juga Hensat dan Riga membicarakan masalah kebangsaan, bagaimana masa depan dibangun gitu-gitu. Jadi kita seperti negarawan. Anda tujuannya jadi apa sih 2024? Menteri ya? Wakil gubernur. Oke, kita aminin aja. Kalau Anies jadi presiden? Oh Anies jadi presiden ya? Enggak, Anda menjadi wakil gubernur kalau Anies jadi presiden? Enggak, presiden siapa aja, gue jadi wakil gubernur lah. Tapi kelihatannya Anies jadi presiden bro. Ya. Kalau menurut lo tuh? Kita ikuti suara publik Pak. Ya betul. Ya, betul. Intinya selalu kalau kita lagi ngomong soal pemilu 2024, saya selalu berpesan kepada teman-teman, apalagi teman-teman muda ini, bagi kalian yang merasa apatis, tidak senang, atau memiliki atensi negatif terhadap pemilu 2024, pastikan jangan golput menjadi pilihan. Oke. Ya kan, setuju lah ya. Karena kita harus coblos. Karena kalian tidak paham mungkin bagaimana kemudian sebagian orang atau oknum itu bisa saja memanfaatkan surat suara yang masih bersih, yang masih kosong, karena kalian memilih untuk golput. Jadi golput bukan pilihan yang baik untuk demokrasi kita. Oke, nanti silakan diambil. Enggak. Kalau gue pidato politik Ngompol relay juga dong. Bisa ntar. Yang lain relay, masa Ngompol nggak relay? Bisa, abis ini di relay. Terkasih ke kita. Jangan kayak R66 lah. Udah bisa ya. Oke. Nanti silahkan ikuti akun sosial media kami. Instagram kami ada di Peito Network dan juga ngomong.politik. Sementara di akun YouTube kami silahkan di subscribe juga. Lalu kemudian tontonan ini bisa dibagikan ke kawan-kawan. Akun sosial media kami yang YouTube adalah Peito Network. Jangan lupa untuk di subscribe. Terus kemudian saling bertukar komentar admin kami atau mimin kami selalu bersedia untuk membalas dengan sukacita. Saya Gilang Suara udah sudah ini pembuktian. Waktu hostnya bukan lo, gue banyak FYP nih. FYP. Ya ini FYP ntar. Hah? FYP. Bisa ya? Bisa. Liverpool kalah ya? Bukan lo. Yaudah ya. Hensat pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi episode selanjutnya. Orang masih pengen ngomong. Udah tutup. Udah di stop.